Pemirsa, penganiayaan mahasiswa kedokteran bernama Teguh Sehan Arifan Pasa alias Ipon yang beritanya hangat dibicarakan. Zulkarnain selaku orang tua taruna Akmil bernama Zuan Andrew tidak membantah anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran. Namun anaknya yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut bukanlah yang saat ini menjadi taruna Akmil bernama Zuan Andrew, melainkan adik Andrew yang bernama Zofan. Dan kini kasus berujung ke jalur hukum dan sebelumnya ada pertemuan kedua belah pihak untuk dilakukan perdamaian. Namun perdamaian gagal karena orang tua korban meminta uang damai 300 juta. Kasus penganiayaan yang disebut dilakukan oleh taruna Akmil berujung menghebohkan pemberitaan. Korban Teguh Sehan Arifan Pasa alias Ipon sudah melaporkan ke Denpom 1/5 Medan. Namun saat ini Denpom 1/5 Medan masih melakukan penyelidikan kebenarannya. Zulkarnain, orang tua dari taruna Akmil Zuan Andrew, saat dikonfirmasi memberikan klarifikasi kronologis versi yang didapatkan dari anaknya. Peristiwa penganiayaan itu memang terjadi di pintu masuk komplek Tasbih 1 menuju ke arah Jalan Setiabudi, Kota Medan pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Bermula pemukulan dilakukan adik Zuan Andrew bernama Zopan. Permasalahan berbuntut dengan wanita karena pacar kakaknya Andrew bernama Upa seringkali diganggu-ganggu oleh korban bernama Ipon dengan sering WhatsApp Ulpa untuk mengajak jumpa. Adiknya Andrew yang merespon dan meminta abangnya untuk tetap tenang mengingat Andrew merupakan seorang taruna Akmil. Singkat cerita, saat hendak keluar dari komplek Tasbih, melihat mobil korban dan langsung menghadang korban. Korban yang turun dari mobil, Zopan langsung memukul Ipon 2 kali. Andrew taruna Akmil melihat adiknya memukul langsung turun dari mobil untuk menarik adiknya ke dalam mobil dengan menyebutkan untuk tidak berbuat masalah. Pemukulan korban berujung laporan ke Denpom 1/5 Medan dan Polrestabes Medan dan hingga saat ini petugas juga sudah periksa CCTV di lokasi kejadian. Selaku orang tua Andrew hanya menyerahkan seluruhnya proses hukum yang sudah dilaporkan korban ke Denpom 1/5 Medan dan Polrestabes Medan. Sebelumnya kedua belah pihak sudah dilakukan pertemuan untuk dilakukan perdamaian. Fahtur Rahman Aulia sebagai orang kepercayaan untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak menyatakan perdamaian sudah sepakat. Namun entah kenapa saat usai pulang dari pertemuan, esok harinya keluarga korban tidak mau dan harus membayar uang sebesar 300 juta untuk perdamaiannya. Sebelumnya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU yang mengaku dianiaya oleh seorang taruna akademi militer bernama Andrew dengan mendatangi kantor Denpom 1/5 Medan didampingi pamannya untuk mengantarkan hasil CT scan otaknya guna melengkapi berkas laporan dugaan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seorang taruna Akmil Zendru dan rekannya. Itu Zuan Andrew dengan Teguh Sehan. Dan saya di sini sebagai pihak yang mengenal dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak Teguh Sehan sebagai korban dan pihak Zuan Andrew sebagai yang diduga pelaku. Maka dari itu saya sebagai pihak yang menjembatani lah untuk upaya rekonsiliasi. Mengenai penganiayaan saya nggak bisa komentar, tapi yang saya bisa komentari mengenai upaya dari diduga pelaku yaitu Andrew diwakili oleh keluarga untuk melakukan rekonsiliasi atau Teguh Sehan dan Zuan Andrew. Yang mau diklarifikasi di sini adalah mengenai dari berita yang beredar, yang salah satunya adalah pihak yang diduga pelaku Zuan Andrew mengiming-imingi uang 15 juta untuk berdamai. Ya, hal tersebut adalah keliruan karena pada nyatanya pada saat pertemuan itu ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Seperti pertama, pihak korban meminta kepada Zuan Andrew yang diwakili oleh papanya itu untuk meminta maaf langsung kepada Teguh Sehan. Itu disetujui oleh pihak yang dua pelaku Zuan Andrew. Yang kedua adalah yang minta adalah mengenai uang probatan lah, yang dikarenakan si Teguh Sehan sudah mengalami luka, di mana pada saat itu
dari pihak Tengku Sehan menyatakan bahwasanya mengenai uang perdamaian ataupun uang perobatan diserahkan mengenai besarnya nominal uang perobatan, maka dari itu pihak dari Zuan Andrew yang diwakili oleh papanya dan mamanya menentukan nominal, yaitu sebesar 15 juta. Bukan diiming-imingi, tetapi karena udah ada kesepakatan pada saat malam itu, walaupun tidak tertulis, tetapi secara lisan, kesepakatan tetap kesepakatan. Saya sebagai yang menyebabkan ini, yang mana saya di sini tidak mewakili dari pihak Zuan Andrew ataupun tidak mewakili pihak dari Tengku Sehan, menyatakan bahwasanya apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat sudah dilakukan kesepakatan mengenai uang perdamaian itu, uang perobatan. Maka dari itu ditentukanlah nominal dari keluarga Zuan Andrew, yaitu sebesar 15 juta. Bukan diiming-imingi, tetapi sudah ada kesepakatan. Itulah kepingan yang hilang yang saya jelaskan di situ. Dan yang ketiga adalah pihak dari Zuan Andrew bukan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan perusahaan. Mereka juga melakukan itikat baik untuk meminta maaf langsung kepada keluarga Tengku Sehan ataupun kepada Tengku Sehannya langsung. Yang mana di sini diwakili karena pada saat itu Tengku Sehan dalam kondisi yang tidak sehat karena baru mengalami penganiayaan tersebut. Nah, jadi itulah yang menjelaskan mengenai hal tersebut lah yang menjelaskan. Yang pertama, poin pertama adalah uang 15 juta bukanlah uang yang diiming-imingi oleh pihak keluarga Zuan Andrew, tetapi dikarenakan sudah ada persetujuan dari pihak Tengku Sehan untuk mengenai uang nominal perobatan dan atau perdamaian, maka dari itu pihak Zuan Andrew menyatakan bahwasanya mereka akan membayar uang perobatan 2 juta, bukan iming-imingi karena sudah persetujuan. Itu yang digarisbawahi. Mau ngantar kawan dulu dari tes pas arah keluar tuh ke Setiabudi dari tas besar itu, tiba aku dicegat sama mobil. Saya dicegat, harus dicegat keluar 2 orang, keluar juga kan. Pas keluar nanya ada apa ya? Soalnya tiba terus ada yang membicarain, ya, ada apa yang membicarain? Tiba ada lagi keluar, ada yang keluar langsung dipukulin aja gitu. Berapa orang yang mukulinya, Dek? 3 orang. Kalau kejadiannya kapan itu, Bang? Tanggal 18 Februari. Sekitar pukul? Sekitar jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa? Nah, Semua. itu ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal ini siapa, Bang? Apa? Yang abang kenal ini siapa? Teman SD kah? Dan dulu kawan pernah satu sekolah masih situ. Masih SMP? Siapa namanya? Boleh tahu siapa namanya, Bang? Namanya M. Zuan Andrew Putra. Taruna Akmil dah ya, Bang? Iya. Anaknya Kasat narkoba Deli Serdang, Bang? Informasinya. Informasi didapat Komandan Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan, Letkol CPM Dahri Haji Dahlan menyatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban dan petugas Denpom sudah periksa 5 orang saksi di tempat kejadian perkara. Kini masih dalam proses penyelidikan dan memanggil saksi utamanya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Alex Simatupang, Arah Indonesia TV memberitakan.